Kau hafal Quran 30 juz, kau sholat tepat waktu, tapi engkau durhaka kepada kedua orang tuamu, maka itu tidak ada nilainya. Makanya kenapa dikatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, itu surga ada di bawah telapak kaki ibu. Artinya takzimmu kepada kedua orang tuamu, kepada ibumu, maka engkau akan mendapatkan surga. Kenapa telapak kaki yang diambil simbol dalam hadis? Kalau dalam tasawuf itu dikatakan adalah tempat yang paling rendah. Artinya kau harus merendah, paling rendah di hadapan orang tuamu kalau kau mau dapatkan surga. Ini kalau kita ngaji tasawuf, jangan pernah tinggalkan wudhu, karena kau ini membawa Al-Quran. Ya korat tu membawa, usahakan ni aja musilap pesan jenek. Ya kau rusak jenek mu nak usahakan ya jenek kau mesti. Jangan lama tidak ada wudhu. Jangan biarkan setiap langkah itu. Dan barakatnya tu jenek itu pakai salama. Yang sangat masyhur, istilahnya terkenal bukan hanya di dunia tapi masyhur di langit, karena Belawa ini adalah salah satu wali Allah yang ada di tempat ini adalah Gurutta Kiai Abdul Malik. Ini to Belawa Sukroki, maka berkah itu insya Allah tidak akan hilang. Makanya alina tumalabita Bapak Haji Husain serta Ibu menempatkan pondok pesantren Tahfizul Quran di tempat ini, itu sebenarnya untuk mengangkat kembali itu. Jadi denawat ditat detau pandrita uku Belawa. Maka anak-anakku yang di pondok pesantren Tahfizul Quran, sempatkanlah diri menziarahi makamnya beliau. Doakan dan mintalah berkah kepada Allah. Nah, sebab kita itu di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bertawassul ke para wali-wali Allah itu penting, karena itu adalah energi. Jadi punya kumakadaki energi berarti barakat. Cuma jangan minta langsung, karena itu tawassul. Jadi bedakan tawassul, bedakan tawassul. Ya ko tawassul ilau dongeng itu pandrita napa tu milau kupong Allah Ta'ala supaya kita diberikan berkah sebagaimana yang diberikan kepada ulama itu. Ya riasa tawassul. Dan semakadaki epo talinga barakah anak-anak dan keturunanku pada barakah angkai talingi yang tegurutta. Itu namanya tawassul. Ini ko makadaki opo nganu pasalama ka itu tawassul. Itu yang musyrik. Itu tidak boleh. Jadi Rasulullah saja itu kita doakan, padahal mereka itu tidak mati. Jadi Gurutta Kiai Malik kalau kita datangi kuburannya, makanya usahakan ilau dongi, tapi aja anak tapi ilau dong bawang. Pak Mega tahu ilau dong si polo nih. Ipo tapak barakah ya anak-anakku, nanti apo na betak. Dan kami makanya itu Nabi milau dong, ternyata anak bawa, maka ada anak-anak dan keturunanku, supaya cicitnya ke bawah itu tetap selalu dijaga oleh Allah. Nyopi di biasa milau dong si polo mi, maka ada bami anakku itu putunya sana, apa nama tu betak. Itu makanya di situ yang penting didoakan. Nah, itu makanya kadang-kadang Gurutta itu ulama, ada beberapa itu anaknya tidak jadi ulama tapi nanti cucunya. Saya pernah tanyakan ke mursyid saya, kada kak magiro to pandrita nama dari anak nade nanci to pandrita manci padang kami. Maka dia itu anak-anak nasabah angkamo yang bo nak jagai. Masih dikawal oleh bapaknya yang ulama, cucunya itu jarang dikawal, makanya harus muncul lagi dari situ. Itu karena Allah menjaga keturunannya. Nah, itu. Jadi makanya ibu-ibu, bapak ibu sekalian, anak tak ini yang baru saja menghatamkan 30 juz, itu adalah hidayah. Itu dipilih oleh Allah. Tapi anakku saya sampaikan, walaupun kau hafal Quran 30 juz, kau sholat tepat waktu, tapi engkau durhaka kepada kedua orang tuamu, maka itu tidak ada nilainya.
Makanya kenapa dikatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu surga ada di bawah telapak kaki ibu. Artinya takzimmu kepada kedua orang tuamu, kepada ibumu, maka engkau akan mendapatkan surga. Kenapa telapak kaki yang diambil simbol dalam hadis? Kalau dalam tasawuf itu dikatakan adalah tempat yang paling rendah. Artinya kau harus merendah, paling rendah di hadapan orang tuamu kalau kau mau dapatkan surga. Itu. Sebab mega tu anak-anak makokoe sesak. Napai cede kelebihan kadang tidak menjaga lagi dan tidak takzim lagi kepada orang tuanya. Saya dapat satu riwayat itu, kasih di Taupan Rita Lupo wali tapi angkasan aku neraka. Jadi malaikat itu turun ketika dia sholat, mas sempajang inano malaikat epodangi kadehe bulan bin fulan. Baca ini mas sempajangnya Pak, namo magang katia samuk kulalan neraka tercatat dan kau sudah menjadi penghuni neraka. Maka dari iya Taupan Rita malaikat tanya turus aku. Kinro kami nataruh pong Allah Ta'ala. Oku ka neraka atau aga saya sholat ini hanya sebagai hamba. Di masa sampayang anak sabaata mak. Ternyata itu surga neraka perhatikan. Kinro ka nataruh pong Allah Ta'ala. Yang penting ujami perintahna. Ternyata di malam berikutnya nosi malaikat epodangi. Saya melihat namamu sudah dipindahkan masuk ke dalam surga. Tapi maka dia malaikat maka dia Taupan Rita tanya urus aku ya tuh. Tapi malaikat jolo-jolo. Sebelum rewa ko meka makutana magame menginang kaasak kilalan na neraka. Kenapa? Kemudian malaikat itu memberitahu, wahai fulan bin fulan, suatu ketika engkau tertidur sesudah sholat subuh di atas sajadahmu. Jadi matinro ko oku ya sekna sujadamu puramu masam paja subuh. Kau baring-baring. Kemudian ibumu datang, kau dengarkan telapak kakinya bunyi di lantai. Dan kau tahu bahwa ibuku pasti ingin menyuruhku untuk ambil air. Jadi misalnya maka danelo sindokku suruh kak lomalawai. Sehingga kau tidur dengan matinro bele-bele kau. Muat jadi matinro supaya ibumu tidak menyuruhmu. Ketika ibumu membuka pintu, dia melihat engkau terbaring di atas sajadahmu, maka dia indokmu matakku kasih anakku kurang sempajang. Dan sudah membaca Al-Quran sehingga ibumu tidak menyuruhmu. Dia suruh ke indokmu karena dia tidak ingin kau kelelahan. Dia menutup pintu dan dia yang mengambil air. Gara-gara itu Allah murka kepadamu. Jadi dia macai indokmu tapi pong Allah Ta'ala macai okuiku. Nasawakmu kalasian ngitau matamu. Dan Allah mencabut semua keberkahan yang ilmu yang kau ajarkan. Maka setelah peristiwa ini, ulama ini selalu mengajarkan hanya berbakti kepada orang tuanya hingga dia wafat. Jadi di mana judul cara mana? Birrul walidain. Sampai dia wafat. Itu waliullah dan sangat masyhur. Dan itu adalah salah satu gurunya Ibrahim bin Adham. Makanya upasangi takzim kepada orang tua, penghafal Al-Quran, ustaz itu kadang-kadang begitu. Kadang kita karena kelelahan orang tua. Makanya saya sering mengatakan begini, satu orang tua bisa mendidik dan menjaga membesarkan 10 anak. Tapi kadang 10 anak tidak bisa menjaga satu orang tua. Icik di taumato nulet parutu su 10 wija-wijana tapi 10 wija-wija madari de nulet patuji cik di taumato. Kenapa? Karena keikhlasannya orang tua mendidik anak-anaknya. Bayangkan nih Pak, biasanya 10 nih masih lesurang, deni rulet patuju tuh ngetomato padahal cik di taumato mi patuji. Nah ini biasa 10 ki masih lesurang, alina mana mursuk. Jadi dina mi mursuki. Itu kasih sayangnya orang tua luar biasa. Makanya anak-anakku yang penghafal Al-Quran itu yang saya wasiatkan pertama. Kemudian yang kedua, jaga betul-betul Al-Quran. Karena di pundakmu sekarang kau punya gelar Al-Hafiz, maka di pundakmu sekarang kau bawa Al-Quran. Maka 4 jangan kau lepaskan. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan wudhu.
Ini kalau kita ngaji tasawuf, jangan pernah tinggalkan wudhu, karena kau ini membawa Al-Quran. Ya korat tu membawa, usahakan ni aja mesti lepas jenne. Ya kau rusak jenne mu nak usahakan ya jenne kau mesti. Jangan lama tidak ada wudhu. Jangan biarkan setiap langkah itu. Dan barakatna tu jenne itu pakai salama. Angka ni korangnya ibolai, tapi kita butuh pakaian salama. Magai, yaitu jenne pakai salama. Insinyur Soekarno itu mengajarkan, termasuk Jenderal Sudirman. Yaitu Jenderal Sudirman itandu ni demo panule Belanda runtuh. Itu makanya pernah ditanya itu sama Belanda, "Hei Jenderal, aga mau pakai ya kongkanin kombe malapor maka angka itu joka Salewi dengan pasukannya, kami sudah menunggu di jalan tapi dia akan runtuh kok. Latu pokor melo monroy makanan kan latu maka dak ganola natulian kaki tajang ide nirita ki. Jenderal Sudirman itu selalu mewasiatkan kepada pasukannya, jangan ada yang melangkahkan kaki kecuali ada wudunya. Ya kongka batal jene na singgah berwudu baru jalan. Ternyata itu yang menyebabkan musuhnya tidak pernah melihatnya. Sebenarnya yang ketu barakana jene cuma mega metode na pakai. Kenapa Rasulullah menyuruh kita sebelum berhubungan suruh berwudu? Miki cami suruh ki majenne. Bahkan sebelum memotong kuku itu disunahkan berwudu. Cuma kadang ini pesigilingan. Pura pi matoba na pemajenne. Pastinya itu kalau hari Jumat kita baru mandi sunnah Jumat, berwudu sempurna baru memotong kuku. Nah sebab ya kongka kanuku lepas dari diri kita dalam keadaan ada wudu, maka dia dapat tu masih kiri itu gangkai hancur. Termasuk orang yang memotong rambut. Tomelo mata paulua itu disunahkan berwudu supaya rambut itu lepas dalam keadaan suci. Masikir itu materu itu gagai na rekolapai pulau kota kalian ang kajennya. Tapi untung saya ingat mencukur, sebenarnya bisa diterapkan Pak Haji di pondok pesantren Samsam. Kalau mau motong rambut usahakan hari Rabu. Kalau bisa lakukan 40 Rabu, itu di kitab-kitab hikmah itu selalu dianukan. Makanya ada beberapa pondok pesantren di Jawa itu dilakukan setiap hari Rabu memang selama 40 Rabu. Sebenarnya ini berlaku hanya untuk anak yang baru lahir. Ikongkan anak jaji soraba gunting rambutnya jadi lakukan selama 40 Rabu. Kalau di pesantren masih bisa diberlakukan. Kayaknya di pondok, beberapa pondok itu ada sekitar 9 yang pondok yang saya datangi itu masih berlaku itu. Jadi setiap hari Rabu gunting rambut. Setiap hari Rabu gunting rambut. Bukan hari Jumat, itu hari Rabu. Magai. Itu di kitab hikmah di Tabaqatus Syadilatul Kubra itu dijelaskan. Siapa yang memotong rambut di hari Rabu dan dia rutinkan itu selama 40 Rabu, maka Allah akan memberikan cahaya hidayah kepada itu sehingga dia bisa menjadi ulama fikih. Jadi itu masyhur sekali di kalangan para ulama fikih itu. Jika memang cerita pandrita apa fikih, suruh memotong rambut di hari Rabu, rutinkan itu. Itu bahkan ada pesantren itu yang memang menggundul rambutnya setiap hari Rabu. Itu anak-anak. Cuma ini aku gondol maka dari palontos ini jadi masalah. Sebenarnya anak kita ya kong kana terjadi arone makunrai. Kalau perempuan kan tidak bisa. Kalau laki-laki ya naraba tacikuru sih. Setiap hari Rabu cukur, setiap hari Rabu cukur dan doakan. Insyaallah. Jadi itu sebenarnya amalan untuk anak-anak kita. Kemudian saya wasiatkan itu tadi yang pertama jaga wudu, kemudian akhlak harus dijaga. Mage nasaba malandan itu masalah ko pakai pelakoran atas salah. Iya ko bali bolatan min naumanu maka dami tulanu. Tapi ya ko pacama min naumanu ci di kampung curita. Jadi itu pakai pelakorannya ci di decenna si sabbu decenna si di jana langsung tu kalinolo. Itu susahnya. Jadi ya kau tahu angka kedudukan tu tak salah, wai malada tu. Malada buang. Iya. Jadi ya tu ampai ko ustaz. Ya na ustaz angka masalah na tak apa aja ustaz. Iya. Si ratu decen na cik di jana tak pamajaman, tak kalinolo. Pakai pala koram ako to. Ya na tu ampai nang kana bawa capa nama solan itu. Ustaz bawang, baik. Di sini sangi bawang, lasuna. Iya, magi na lasuna nala tomato. Iya tu lasuna, kak dia kaisa na. Te lasuna celak kak dia kaisa na to. Talale ni gare tanau li mi mamasang, ampu mi tangana.
itu bawang kan semua kulit. Ilalesi olisi tengah na ampu nama ni. Ia nak kadana ustaz bawang, ustaz dia guys na. Ustaz ampuh gitu begitu pak kepala koran nak ada pak kepala bawang ini kan bawang na tetai aja tomato bawang ai deh kak itu tuh makanya dari situ orang tua pakai istilah itu ideologi falsafahnya nilai itu besar sekali. Satu kata itu di Bugis itu bisa memiliki 10 makna. Bahkan tasidia gaga itu bahasa Bugis yang mewakili pak. Ya kau makan dia keteni berarti lahir. Ya kau makan dia punai si salan itu. Ya kau makan ni iwarekang silangan nih. Ya kau agama tuh makan dia warekang. Ya kau lahirnya makan ya punai. Jadi itu bahasa Bugis itu luar biasa pak. Saya ngaji tasawuf itu ada beberapa guru saya itu yang memang Bugis. Jadi ada beberapa. Jadi makanya falsafah Bugis itu dengan hikmah di Bugis itu saya bisa dapat itu dari guru tak. Ada beberapa memang. Makanya angka cidi pak di sana sitongan nababu ini jarang diungkap penceramah. Itu ilmu hikmah. Ilmu hikmah ini adalah ilmu yang didapat dari ilmu. Makanya dikatakan ilmu hikmah. Makanya kau makan teh hikmah pak disangang. Ya kau makan ilmu juga ilmu. Makanya ilmu hikmah artinya ilmu yang didapat dari ilmu. Nah, sebenarnya di situ kuncinya kenapa wanita orang dilarang mengambil makanan melangkahi itu kan hikmah. Kumalaki Andre aja tak julek kai Andre sanyang kebalu ku yolo tak nang kamanu ya rumanu ya itu tidak boleh. Kapo tu tau Andre pades ke patore liman. Begitu. Enggak begitu. Nah, begitu dan itu kita tidak sadari kadang. Ini tuh ampai ideologi na paribaki makanannya. Karena baki itu bisa diputar supaya tidak melangkahi, itu caranya. Jadi dia sembarang itu baki dia makan apa di baki aja bano apa nak bawa nih. Nah, itu karena sebenarnya itu tujuannya. Karena paribaki kalau diputar niala dia dilangkahi. Kenapa? Orang yang mengambil makanan tidak melangkahi makanan, kalau rezekinya itu dia tidak urus. Dia nurus itu na boleh, tahu merusukan. Tapi tahu itu apa tuh patujo ngang idale. Tapi kapan nang kataun julek kaya Andre ya nadena le na murus denule malet. Itu barakat itu. Termasuk wanita kalau makan kan tidak boleh membuka bibir. Iya, denawa itu makunrai komandre komangunya itu dia buka bibirnya, itu disuruh tutup. Laki-laki itu kan yang dilarang cuma bunyinya. Make-make aja noni. Tapi ya makun raya memang disuruh tutup, hanya menyuap itu dia disuruh buka. Ya kok makem itu dia begini. Itu tidak boleh. Maka apa tuh makun raya mana? Cepat-cepat. Itu tidak boleh. Kenapa? Hikmahnya itu bukan ulama itu. Hikmahnya nareko angka makun raya mandre dia to na bukai sumpah na ko makemai itu suaminya akan pengantin baru setiap malam. Itu hikmahnya, Pak. Itu ilmunya dari dulu itu diterapkan ulama. Ya kodek tak pahangi maka da timur ya se na makun raya tak pasir apa kami supaya ro timun na yawer rapat toy makiro kodek mo para pahangi makun rutongan saya sudah sampaikan sepenuhnya itu. Jadi artinya itu kuncinya dan itu ilmu hikmah Pak Bu. Makanya ulama kita dulu itu paham betul karena ilmu ini tidak ditemukan kecuali para wali. Karena yang tembus itu mereka-mereka. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran ini mestinya itu punya kalbu yang tembus. Kita punya ulama di Indonesia ini yang tidak jalur pendidikan tapi dia tembus betul itu. Kiai Haji Bahaudin Nur Salim itu kita kenal dengan Gus Bah, itu kehebatan beliau. Salah satu kelebihan karamah beliau itu ketika diberikan Al-Quran tulisan itu dia tidak baca, cuma meletakkan telapak tangan di atas Al-Quran itu dia sudah bisa tahu kalau ada yang salah. Itu karamah beliau. Dan itu terbukti ketika diberikan Al-Quran tulisan tangan, dia hanya meletakkan karena tidak sempat membaca, dia cuma meletakkan tangannya, kemudian dia buka itu, dia lingkari semua yang salah. Itu Allah berikan khususnya. Dan anak-anakku tidak lepas bisa diberikan seperti itu. Yang penting bisa menjaga Al-Quran.
Kemudian yang ketiga wasiat saya kepada Ananda, khatamkanlah Al-Quran dengan mentalaki langsung kepada Allah. Jangan talaki kepada guru. Makanya saya selalu mengatakan begini, store kepada guru penghafal itu sebenarnya itu akan hilang. Jadi ya kok komi guru store, sama kan kalau orang store itu kan uangnya tidak ada tuh. Gitu. Ya kupura nih store dia kan dia pun lagi. Jadi store kepada guru itu sebenarnya hafalanmu akan hilang. Maka kau harus store kepada Allah. Talakilah kepada gurumu untuk mengambil sanad, tapi talaki kepada Allah supaya kau memiliki sanad. Bagaimana caranya? Imam Abu Hanifah 2 kali menghatamkan Al-Quran sehari semalam. Sekali dalam sholatnya, sekali di luar sholat. Jadi ya pakai kepala Qurannya asam paja sunnah kita petamak Quran. Jadi ko masam pajang ya ko seminggu na petamak seminggu. Ya ko siulan na petamak 1 bulan. Kalau 1 tahun baru hatam 1 tahun. Yang jelasnya dalam sholatmu usahakan pernah kau hatamkan Al-Quran supaya kau talaki langsung kepada Allah. Makanya maka dari itu tahu ya ko meko sifat bicara langsung si Bapa Allah Taala sempajak. Makanya khatamkan ke dia supaya dia tinggal. Makanya saya tahu itu imam-imam yang menghatamkan Al-Quran dalam sholatnya itu beda bacaannya. Napai mata pula pala niris sama kedapura ni mapatama Quran lala sampajang. Itu Imam Abu Hanifah tahu betul itu dan ilmunya itu ada. Makanya saya dulu itu dikasih sama guru teman. Makanya saya bilang, oh ternyata di sini bedanya. Yang penghafal Al-Quran pasti tahu. Namun maga kanja na baca na te kotannya apa kapal iris sama kedatannya apa kapal lain. Itu bisa kita tahu. Walaupun penghafal dia sudah jadi imam, kita bisa tahu maka dari dia penang kenapa tamai korangnya lala sampajanai. Nah, makanya anakku nanti ketika apakah diangkat menjadi imam atau tidak. Kalau diangkat menjadi imam, ya kau mancaji mangi baca Al-Quran terus. Nanti khatam baru kembali lagi. Jadi aja nih latasi polo-polo Qurannya. Jadi mulai dari Alif Lam Mim baca itu sampai kecuali subuh Jumat kan disunahkan membaca 2 surah. Nanti khatam kembali lagi, khatam kembali lagi. Jadi kan supaya tidak hilang. Itu bahaya Pak kalau Al-Quran hilang itu. Ya kau baca Quran ini apalah, itu satu kebanggaan kesyukuran. Tapi kapan dia hilang itu bahaya. Jangan sampai Allah mencabut sebelum mencabut nyawa kita. Fatal itu. Makanya yang menghafal itu sebenarnya sudah sampai. Makanya murajaah itu yang pekerjaan sepanjang masa. Tapi kita yang belum menghafal ini, kita yang selalu dijaga itu Pak. Yang sudah menghafal itu, wah itu lain tanggung jawabnya itu. Makanya ada satu juga santri itu memang sengaja tidak hafal-hafal Quran. Karena kalau sudah hafal itu tanggung jawab besar. Kalau tidak menghafal dan meninggal, insya Allah tetap dijaga itu Pak. Makanya yang penting kan menghafal. Orang yang penghafal Al-Quran itu bukan menghafal 30 juz saja. Kalau Bapak mulai sekarang menghafal, biar 1 ayat 1 hari, biar 1 ayat 1 minggu, yang penting berusaha menghafal. Biar 1 juz, itu akan menjadi syafaat. Jangan katakan nanti 30 juz baru bisa jadi syafaat. Tidak. Ada sahabat Nabi yang diangkat menjadi imam selalu baca kulhu. Iya. 5 tahun imam cayi matuli kulullahu minagan rusuk. Hanya jemaahnya kan protes. Magi na tuh liori baca na saya tahu puji. Ongko na tuh. Makanya dia tahu puji kok dia melo makali ngaja mau macio. Saya jadi imam ini karena diangkat oleh Rasulullah. Kalau kau tidak senang, silakan lapor kepada Nabi. Tapi ketika dilapor, Rasulullah kan tanya, Tulikulullahu juga mau baca nasa betul ya Rasulullah. Karena kita maga memang nih nasang yang pertama karena surah Al-Ikhlas itu menunjuk semua kepada Allah. Yang kedua, ia pesan din namanya mapapinadiku masampaja ku baca kulullahu. Agar nasa nabita karena papujimu loko surah Al-Ikhlas si bawa komatu tak surga. Napanya ada gandrusuk. Pada ini ada baca kalimat perokok. itu makanya ia timangi kong kaongko nah aja nasa kesya timang lima waduhai. Biasa mako tuh nasa imayanu maju nasa waduhat betul. Alam nasar itu watin itu kok itu tidak masalah karena setiap surah yang kita cinta itu akan menjadi syafaat untuk kita. Bahkan Rasulullah mengambil surah yang paling pendek. Siapa yang cinta kepada surah Al-Kautsar, maka dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Nale de cina ina ataina kene wadde kene Al-Baqarah. Sila ada kima kapala.
Makanya nigi poji inatai na kata Nabi, karena itu surah untuk menenangkan kalbu Rasulullah. Ketika anaknya Ibrahim wafat, maka hatinya Nabi bergejolak, maka turunlah malaikat menyampaikan ini supaya dia membacanya, supaya hatinya ditenangkan oleh Allah. Ina tu nak kada tahu pandai ya kongka anak-anak terita ngabani bacanya surah Al-Kautsar. Mamako itu. Bahkan air laut yang berombak ya kuma kapala kina malada bombange takatania rawaya ta bacang surah Al-Kautsar napa ta parewat tenang itu. Ini nama kunrai ko tama batetal lo. Biasa kan ko mabate kina batu to. Kuncinya itu cuma surah inata Al-Kautsar. Iya kota bacang surah Al-Kautsar napa tetapang itu tidak meletus. Itu ulama kita dari dulu itu sudah mengajarkan itu. Di kitab-kitab syafa Al-Quran itu kan ada. Itu kayak pudi ibaca bami. Padahal ya kota lodo iboka enak patatapangnya tu aja giwate dena betu ya tu kota baca mina atena. Manasuki na dena manasu padahal nasange ustaz tak makada talundu panasuna ya ko manasuki na dena manasu mamata nandre yang penting mapalamo pi oringe aja na tapatu pinna alabani pajje tabacangi na atena Al-Kautsar na patapaleno kese na pasampona oringe aja tapatama ilalang kese na pasampona ya ko macakke tu oringe manasuti tilalang. Itu doanya itu surah Al-Kautsar itu Pak. Ulama kita dari dulu itu saya dapat ilmu itu ada 87 fadilah surah Al-Kautsar itu. Itu hebatnya itu Pak. Ulama-ulama kita dulu kan kalau ngaji itu pakai itu. Sebenarnya menghafal Al-Quran ulama dulu itu mudah. Nah sebab aku mi guru pengajian nah. Pak Iman Tasyafi mengaji, si Taumi mengaji. Pas selesai khatam Quran. Dia juga hafal. Nah sebab dia ini palette oko guru na ko dia na hafal ai. Jadi cara na guru na Imam Tasyafi itu mah pengaji, na pengaji anak-anak na pada na guru na dia na palette ko dia na hafal ai. Jadi napai mengaji langsung to ni na hafal Quran. Yo pidi ya na lancari palari wi. Guru kampung itu. Nah, itu ya na lancar na palari ni kadai makanja dibaca na baca mater dulu nih. Kalau umur gurunya Syafi'i tidak. Gurunya Imam Malik, Abu Hanifah juga demikian. Ahmad bin Hanbal juga demikian. Makanya rata-rata ulama itu ngaji 1 tahun, khatam juga sudah hafal Quran 30 juz. Nah sebab dia naletek ko dia hafal. Namo ini jadi toma pengaji aja di palete ko dia hafal. Jadi meta mengaji, si tahu mengaji tambah tapi dia sudah hafal. Tapi memang cerdas. Imam Syafi'i itu kalau membaca dia tutup sebelah. Jadi aku nalabai kita emakoi nalingi kertas putih na tutup si wali. Apakah apa menyeberang penglihatannya na palati itu si wali itu. Itu otaknya men-scan memang. Itu Syafi'i itu. Saking cerdasnya. Makanya Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta itu 40 tahun. Kitab hadis Al-Muwatta itu dia tulis selama 40 tahun. Tapi Imam Syafi'i itu 9 hari dia baca itu dia sudah hafal di luar kepala. Jadi asyirami as-sona na baca na palaton. Nah sebab ia na baca jadi asyirami as-sona na baca kita Al-Muwatta tamak dia sudah hafal di luar kepala. Makanya ketika mau diskusi dengan Imam Malik taselang Imam Malik apa sore kada angkat tu kita aku baca ni jolo maka Imam Tasyafi wa hafal ni. Maka Imam Malik anu mau hafal ini ya mungkin dia hafal. Itu saking cerdasnya itu. Ketika Imam Syafi'i itu membaca 3 kali kemudian baru dia hafal, dia letakkan bacaan kitab itu, kemudian dia pergi sholat taubat itu sampai 100 rakaat. Dia mengatakan dosa apa yang aku lakukan sehingga aku bisa ditutupkan oleh Allah nur. Padahal akatalu mina baca napa-napa lah, nasang madosa lupo. Rupui dia akatalu pula ni baca na depan apa lah. Ini kan jadi masalah. Makanya ulama-ulama dulu itu terjaga betul. Kemudian saya ceramah sampai duhur ya. Yeah. Kemudian ia tuh pak kepala korangnya simak na kampung. Simak na kampung itu. Yang kamu pakai apalah insyaallah. Kanya anakku, engkau adalah orang yang diistimewakan oleh Allah. Itu sudah masuk di lingkaran itu. Makanya ilau dongengi kampung. Mestinya tuh pak kepala korangnya mondri matinro. Kita di dalam tasawuf itu 3 orang itu belakangan tidur. Yang pertama adalah kepala desa, kepala kampung, kepala anak-anak. Yang kedua adalah imam. Kemudian yang ketiga adalah orang alim yang ada di situ. Kalau ada guru tarekat. Matinro mana tipak kampungmu napa ku matinro ilau dongang ngijolo.
Makanya dari situlah imam, kalau kita belajar tasawuf imam, ngaji tasawuf imam itu di situ standarnya dari situ. Makanya saya itu Pak tidak pernah jadi imam. Di pondok saja tidak mau. Jadi saya di mana-mana kalau disuruh tidak mau. Saya pernah ngaji tasawuf imam itu 8 bulan tidak khatam, sampai berhenti karena tidak bisa. Itu imamnya Pak Budi sembarang. Pertama itu pesan guru tak aja mulai pintu nama makmum. Kadang kan imam itu lewat di pintu makmum itu. Jadi pintu masjid itu untuk imam harus lewat pintu imam, tidak boleh lewat pintu makmum. Nah mau maga tanre na bacaan na monri dia nulek ganggu bacaan. Kabiasa tungkai malis bacaan karena ikala yoku monri na. Paya tu imangi pada matu tu listiri maka dia ko sisa buah 500 wak tama na sisa buah balonge pasti sepak. Ya tu imangi ko icau yo ko mamun na pasti les bacaan. Dan nule patar itu tertutup itu karena diikala ya. Tapi ia ko lalan na nolak tanya lalan na mamun na dia tak ganggu itu. Nah sebab kita punya jalur khusus, makanya imam-imam khusus itu pasti lewat di situ. Ini yang kadang orang tidak perhatikan. Nah penidenu le tu mapunai karama imange kolalan nami makmun nolak, tidak bisa dikasih karama. Maka dia guru taya kolalan nami tahu biasa ya mola biasa tahu mutu. Tapi aja mempulai witai dalammu supaya engkau memiliki khususia. Itu satu. Yang kedua, yaitu imange dia nawat di masam pajasun aku dalam masjid. Kecuali yang berjamaah. Maka demi itu guru tak pasangan imange ko pole bolana suruh lepang ko bolana nabi ta masam pajang. Mana rumahnya na Rasulullah itu yang samping depan masjid itu. Biasa dia ale orang ngambla. Enggak tuh masjid dia pakai ya Pak Bu. Biasa selalu nalaca ya. Itu sering saya mengatakan, "Malang kai laca ya ruyulo." Iya ko rusak jene na imange ke menola. Masa melo maju lek telo munri. Kan begitu. Itu kan jalur darurat. Tapi sebenarnya imam mestinya sholat di situ. Ia kokir rumah sampai sunnah, kama pita natama. Pure doa bersama kembali sholat sunat. Maka dia guru tak talu taumi mupananu ngaku mancajima kona demu mati ko demu suruntu nabita. Itu jalan pintas ketemu Rasulullah. Itu ilmu dulu itu Pak Bu. Dan ini tidak dibuka ahli fikih. Makanya di sini aja ada penghafal. Saya akan sampaikan bahwa inilah yang diajarkan dalam tasawuf kita. Itu dikhususkan itu untuk imam. Kemudian yang ketiga, ajak lalu mau bicara ukun romu mancajima. Jangan coba-coba. Aja tak bicara linokor. Nasabah itu onron na imangi tanya masigi. Itu masigi Pak. Itu tempat khusus. Nasabah dia itu ni bangun sit di masigi. Na rekodeno ko tetap pawedio na nabita. Makanya Nabi itu ketika dimandikan, dia minta wasiatnya itu airnya diambil dari sumur Garsh. Jadi air mandinya Nabi itu dari sumur Garsh. Itu lebih berapa kilo itu dari Masjid Nabawi. Dari rumahnya Nabi itu diambil di sana, baru dipakai memandikan Rasulullah. Dan air mandinya Nabi itu tidak turun ke tanah. Padahal tanah itu menunggu. Tapi itu Nabi tidak. Malaikat itu angkat naik ke langit. Nanti hujan setelah Nabi meninggal, telah dimakamkan, itu baru air itu turun bersama dengan tetesan air hujan. Tapi di mana dia menetes, pasti terbangun masjid satu di situ. Ini tuh ampai dia itu nasambarang masjid. Makanya saya selalu wasiatkan kalau ada jamaah umrah, jamaah haji ke sana, mestinya datang ke sumur Gars, ambil air walaupun 1 botol. Nanti kalau kita meninggal, wasiatkan supaya kita air mandi itu dicampur dengan air sumur Gars. Itu mengambil berkahnya itu. Ya. Itu banyak orang kalau kita di ngaji di tasawuf itu dikasih tahu alurnya itu ke sini, alurnya ke sini, pakainya begini, itu ada. Banyak manfaatnya tapi tidak usah saya kasih tahu. Nanti semua jamaah haji lari ke sana. Ambil air itu. Tapi itu antri betul itu. Orang bersyukur kalau 3 jam menunggu sudah bisa dapat. Itu sumur Gars itu. Kemudian itu kan air mandinya Nabi itu. Di mana dia menetes pasti dibangun masjid. Tapi di masjid itu ada tempat yang dikhususkan, namanya mihrab. Makanya kan pataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambata nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kan di situ. Jadi makanya itu sebenarnya tempat imam itu tempat khusus. Makanya mihrab itu kan Nabi Zakaria yang bikin awalnya toh.
Nabi Zakaria dia bikin di kamarnya itu dua anak tangga itu untuk di Maryam kan disimpan di situ. Maryam taruh kurilalang kamarana karena anak darah tuh. Nah jaga itu umur 9 tahun diambil, dia simpan di dalam kamar, dia kunci, tapi nala cakap polisi liwang. Jadi dia pernah tak buka kamar kalau dia nak buka. Jadi dia nanti masukkan makanan baru dia buka. Jendela itu sudah dikunci betul, sehingga ia Maryam itu tidak bisa keluar. Jadi tulukum irulal kamar monro. Apa yang terjadi Pak Bu? Setiap Nabi Zakaria masuk itu mulai kaget. Nah buka pintu, kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Setiap tamu kurilala tuliam kandan rena runtuh, dan anehnya makanan musim panas di musim dingin. Pada di makan majinan kaduriang ngoko kamara munadena waktu duriang. Makanya kan bertanya, "Anna laki haza?" Polikin riye. Sampai dia mengulang 3 kali. Nanti Maryam mengatakan huwa min indillah. Ini langsung dari Allah. Iana ilmunna guru tak Abdul Rahman Abodale. Ya kong ke santri na melo rewa na dega na tamparan ngoto na suruh tamu ketunduran na kemara nonron nama sempaja. Dia selipkan tangan itu di bawah sajadah, itu anak-anak dapat uang. Setiap yang masuk ambil tapi tidak pernah habis. Dari mana itu? Huwa min indillah. Karena itu dia membuat jalur rezeki yang khusus. Makanya kalau penghafal Quran tidak tahu ini fatal itu. Fatal betul. Karena ini khususiahnya ulama dan itu Al-Quran yang sebutkan. Makanya gurutta itu tempat sholatnya khusus. Jadi mihrab itu bukan hanya di masjid, tapi di rumah. Bukan musola. Kalau musola itu kan ditempati berjamaah. Kalau mihrab itu seluas lubang kuburan. Dan gurutta itu selalu mengatakan, kalau kau dibaiat di salah satu tarekat, ambil kain kafan pembaiatan itu, simpan di bawahnya, kemudian kau sholat di atasnya terus. Kalau kau meninggal, ambil kain kafan itu, suruh orang itu yang dijadikan sebagai kain kafanmu. Maka itu sampai 100 tahun tidak akan hancur. Karena itu nang tahu Pak, dia marigaga kain kafannya sampai puluhan tahun, karena itu yang dipakai. Ini yang saya bongkar rahasianya para tasawuf, para sufi sebenarnya ini. Saya kasih tahu, itu jalurnya. Makanya mihrab itu kan tempat khusus. Jadi itu ampai onron naimange. Makanya dulu itu kalau orang bikin masjid, yaitu kerami na tehele na onron naimange, kan beda warnanya tuh. Biasa ke warna coklat, warna hitam, warna putih. Itu karena ulama yang bikin masjid. Karena mihrab memang itu harus tidak boleh bergerak. Makanya imam sekarang karena mihrabnya sama-sama warnanya, makanya dia pakai 2 lapis. Jadi ambala yawana apa sujada yasena. Sebenarnya tidak boleh dilipat itu ambala yang di bawah. Hanya sajadah yang di atas dilipat. Karena mihrab itu tidak boleh bergerak. Aja dipakai do yaitu yawana. Itu harus dikancing itu. Yang di atasnya itu yang boleh dilipat, makanya dikasih 2 lapis. Cuma kata salah paham. Iron nih, mangina pendek cede. Nah pendek cede kadang 5 cm, keraminya beda. Itu ndak boleh. Kalau Syafi'i itu makruh mendekati haram. Itu makanya itu ada kan masjid begitu. Kadang ada masjid itu pendek cede keramina 7 nonron mangi. Itu ndak boleh. Itu makruh mendekati haram. Kalau Syafi'i itu makruh mendekati haram termasuk memotong kuku jenazah ketika mau dimandikan. Itu juga makruh mendekati haram. Jadi itu makruh di manta Syafi'i 2. Ada makruh hukum, ada makruh adab. Makan dengan menggunakan tangan kiri itu makruh adab. Tapi ada makruh hukum, itulah makruh yang mendekati haram. Makanya kalau dalam kajian fikih Syafi'i itu kan 2 macam. Itu beda. Nah, itu jadi makanya saya sampaikan itu perlu hati-hati juga kalau membangun masjid langsung kadang diangkat naik supaya memuliakan katanya. Padahal itu kalau Syafi'i itu tidak boleh. Sejarahnya itu ada sahabat Nabi sholat sampai seperti itu ditarik ke belakang supaya dia turun dari situ. Itu makanya dari asal dia ulama-ulama kita itu paham betul itu. Nah, cuma kalau biasa saya temukan di Kalimantan ada, di beberapa daerah itu ada. Biasa saya tegur, ini perlu hati-hati yang begini. Kemudian ini sudah selawatan orang Pak. Makanya tadi yang saya wasiatkan sebenarnya bukan hanya yang keempat itu tadi jangan bicara ya, apalagi mah HP. Oh itu fatal itu. Kan imam-imam muda sekarang apalagi dia sudah baca Facebook apa dia jangan hindari. Kalau ada yang mau bicara di situ kita bergeser. Makanya saya itu kalau ceramah disuruh ceramah baru berdiri di tempat merah pasti bergeser. Saya tidak mau di situ. Kenapa itu demi memuliakan tempat itu? Karena tempat itulah yang tembus ke langit.
Makanya imam yang disuruh berdoa, jangan tinggalkan tempatnya. Jadi imam mau menghadap ke belakang, mau menghadap ke depan tidak masalah. Yang penting jangan tinggalkan tempatmu, karena tempatmu itu yang tembus ke aras. Jadi tu ampai imangnya biasa ketus tas kong kahadir dan suruh milodo. Saya tu tidak pernah berdoa. Ya suruh iko nah tempatmu itu yang paling utama. Kan di situ. Jadi unron nama tutu imangi, ampai imangi suruh. Angkat itu tapi baraka nah, kannya baraka iko nak baca. Nanti kami yang mengaminkan. Itu kan makanya imam harus jangan serahkan itu. Biarkan dia mengaminkan kita. Cuma kadang adab itu yang kadang begitu. Kita adab itu kasih. Kalau kita yang diajari di tasawuf itu pasti tidak mau ambil. Karena jangan terputus 40 hari berdoa, jangan terputus Pak. Kalau 40 hari berdoa itu lebih mudah diijabah. Kalau pindah lagi ke ustaz berubah lagi itu kan begitu. Makanya jamaah mengajar 40 hari itu luar biasa. Ijabu 240 yauman mania. Makanya kalau orang berdoa itu jangan pindah-pindah Pak. Kadang kita berdoa di Belawa ini, hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil, biar malaikat itu pusing. Saya belum melapor, hari Kamis baru saya lapor, ini sudah 3 doanya berubah. Kan begitu. Makanya ulama kan kita begitu aja ntar rubai Pak dongat tak. Jadi ya so sini ngaji gitu lo minta sampai hari Kamis. Karena hari Kamis dilapor ke DC di mini lau po ya motor ini lau kasih supaya mudah diijabah. Ya kok so sini milo sepeda Selasa milo motor makan mereka dia aja ulapor ini berubah sih. Kan begitu. Itu makanya kan Nabi kan puasa hari Kamis karena di situ doa di store. Pala di store. Hari Senin karena dia lahir hari Senin tuh. Dan Al-Quran pertama turun itu hari Senin. Makanya Nabi puasa sebagai tanda kesyukuran. Cuma ini itu belawai kau syukurangi manreki. Kalau Nabi syukuran itu puasa. Itu kan lucunya. Ya, makanya kalau lahir hari Rabu puasa ke hari Rabu. Insya Allah tidak kena penyakit itu hingga meninggal. Kecuali sakit kepala itu tidak bisa lepas. Pasti kita akan kena sakit kepala itu yang agak sakit kemudian akan hilang. Itu tanda orang yang kena penyakit itu pasti masih orang beriman. Ya metode. Jadi angkat tunang kata penakan nakipat di ulu keras sakit betul, bal tidak kemudian akan hilang dengan perlahan. Itu tanda bahwa orang ini masih beriman. Itu ada di beberapa kitab. Apalagi kalau orang menjelang kematian itu akan muncul itu. Itu berselang asar muncul lagi sekian hari muncul berarti ini tanda. 3 hari ke depan ini sudah tanda. Ketika sakit kepala yang membelah itu langsung puasa memang di situ. Itu ulama sufi itu tahu. Makanya mengatakan 3 hari ke depan saya akan meninggal. Itu tahu betul. Tapi tidak usah dibuka itu. Nanti sakit kepala takut. Wah ini nak mati kapan? Ini patah lagi nih kalau begini. Itu ada ilmunya itu Bapak. Makanya saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Saya bersyukur bisa bersilaturahmi termasuk dengan Pak Haji luar biasa. Yang paling banyak pahalanya itu mengalahkan pembina dan penghafal hanya Pak Haji dengan keluarganya. Nah sebab pahala penghafal, pahala guru yang mengajar itu dikumpul baru dikasih dia. Maka Pak Haji ini walaupun tidur itu selalu dapat pahala bacaan Quran. Itu hebatnya. Karena tidak mungkin ada anak menghafal, tidak mungkin ada guru mengajar kalau tidak ada tempat yang dia siapkan. Maka yang menyiapkan tempat itu dapat semua kumpulannya itu. Pengurusnya di sana. Makanya masjid itu kalau orang bangun masjid, Pak, dibangunkan istana di dalam surga. Karena pahalanya muazzin, pahalanya tukang bersih, pahalanya imam, pahalanya makmum itu dikumpul, dikasih yang membangun. Tapi kalau dia tidak sholat, ada rumahnya dia tidak masuk. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.